Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ya, sahabat keluarga muslim, kembali lagi kita di acara kita yang paling dinanti-nanti ya, di Salam Televisi, yaitu acara 60 menit. Nah, sahabat keluarga muslim, ya kemarin kita ya sempat ya untuk kembali terkait dengan ya hal-hal yang kita mungkin sangat penasaran nih gitu. Ya, kemarin kita telah bahas bincang-bincang tentang ruqyah. Nah, tentang ruqyah dan lain dan sebagainya. Nah, tapi sebelum kita mulai, mungkin ada kalanya kami sebagai kru Salam Televisi berterima kasih kepada sahabat keluarga muslim sekalian dimanapun Anda berada yang turut ya menyisihkan hartanya untuk berdonasi kepada Salam Televisi supaya Salam Televisi terus berkembang dan menjalankan dengan dakwah di Indonesia ya dan lain di Nusantara sebagainya. Dan kami terima kasih kepada sahabat keluarga muslim sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini ya, pada pertemuan kali ini sahabat keluarga muslim, kita akan melanjutkan nih. Nah, perbincangan yang sebelumnya telah kita bahas terkait dengan ruqyah. Nah, tetapi kita lanjutkan kembali terkait dengan ruqyah ini. Pasti ada hal-hal yang berhubungan dengan ya, alam-alam ghaib ya, terkait dengan jin dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada Ustaz Abdul Ghafur ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah sehat ya Ustaz ya. Alhamdulillah, antum sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, sahabat keluarga muslim, kita kali ini ya melanjutkan kembali terkait dengan ruqyah. Tapi kemarin kan sudah kita bahas tentang ruqyah itu. Ini kita akan fokus lagi ke dalam, lebih dalam lagi terkait dengan gangguan jin. Nah, kita akan membahas tentang gangguan jin, sebab-sebab gangguan jin, ciri-ciri orang-orang terkena gangguan jin dan lain sebagainya. Nanti ya kita masukkan lagi ke lebih inti lagi nanti insya Allah. Tapi kita sebelum itu mungkin saya bisa memberikan pertanyaan dulu ya Ustaz ya, terkait dengan gangguan jin. Nah, mungkin ada yang dari kita belum tahu maksudnya maksud dari gangguan jin ini apa sih Ustaz? Tuh, mungkin bisa Ustaz jawab gitu dulu. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Ya, berkaitan dengan gangguan jin. Ya, kalau gangguan jin itu biasa sering orang menyebutnya itu dengan kesurupan. Nah, jadi ketika orang kesurupan, jadi orang langsung bisa memvonis ini dia orang ini terkena gangguan jin. Nah, dan berkaitan dengan gangguan jin ini juga dia bermacam-macam. Macam-macam ya, bermacam-macam. Ada dia modelnya gangguan jin ini secara keseluruhan. Seluruh badan, dikuasai oleh jin tersebut. Nah, dan kalau dia yang secara keseluruhan, biasanya jinnya ini dia bertempat tinggal ataupun mengganggunya itu hanya di bagian otaknya. Otak. Oh, jadi otak ya. Ngontrol gitu ya. Karena kan otak inilah dia sumber semua gerakan-gerakan yang terjadi di tubuh manusia itu semuanya sumbernya berasal dari otak. Nah, makanya jin itu terang suka dia bertempat tinggal di bagian otak manusia. Ketika dia mengganggu, karena ketika dia ingin menguasai secara keseluruhan, dia tidak perlu bertempat tinggal satu-satu di tubuhnya, dia hanya cukup bertempat tinggal di bagian otaknya. Nah, makanya ketika seseorang yang dia hatinya berpenyakit ya, ataupun dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, nah seringnya memang bagian otaknya itu dia yang memang diganggu oleh jin. Gitu. Nah, makanya jin itu mereka sering memberikan was-was seperti itu. Ya, dan itu kan semuanya ada di pikiran kita. Nah, jin itu suka dia mengganggu di situ. Itu berkaitan dengan gangguan jin secara keseluruhan. Nah, kalau yang sebagian ada dia modelnya gangguan jin dia secara hanya sebagian tubuhnya. Jadi misalnya gangguannya itu hanya di tangan. Hanya di tangan saja jin itu dia bisa menggerakkan tangan si pasien tersebut, tangan orang yang diganggunya. Untuk yang pikirannya dia sadar, tapi si pasien ini ya, orang yang dia terkena gangguan ini dia tidak bisa mengendalikan tangannya. Sendiri dia tapi dia tidak bisa
menguasai secara keseluruhan, tidak sampai kesurupan secara keseluruhan, hanya tangannya saja nggak bisa digerakkan, ataupun dia tidak bisa mengendalikan tangannya, atau lain sebagainya, ataupun misalnya bagian kaki juga. Kaki terkadang dia tendangan sekali nendang itu hancur langsung misalnya, nendang temboknya hancur langsung. Memang gangguannya dia berada di kaki. Jinnya itu pernah tinggal di kaki. Kadang-kadang ada orang dia tidak merasa menjadikan itu gangguan, karena memang kadang sengaja ditaruhnya, jadi dia menganggap tidak gangguan. Tapi kalau bagi seorang muslim atau orang yang beriman, orang mukmin, ini adalah termasuk gangguan karena dia posisinya jin itu sudah ikut campur di alam manusia. Itu dia. Makanya itu dia berkaitan dengan kesurupan ya. Jadi ada kesurupan keseluruhan, ada dia kesurupan sebagian. Karena kalau dibilang gangguan jin kan pasti larinya ke kesurupan. Nah, makanya ketika dikatakan gangguan jin ya dia pasti ke kesurupan. Dan gangguan jin ini juga ya, jin ini dia mengganggu bukan hanya berkaitan non medis saja. Terkadang medis jin ini juga dia suka juga dia mengganggu di bagian medis juga. Jadi terkadang ya seseorang diperiksa ke dokter, nampak dia penyakitnya. Kalau dia medis kan biasa dicek ke dokter, nampak penyakitnya. Tapi kalau yang non medis, sakitnya tidak ada, tapi ketika dicek ataupun diperiksa ke dokter nggak nampak. Itu yang non medis. Kadang kan ada gitu saat yang maksudnya kayak yang ada nggak sih kalau misalnya jin itu dia masuk ke dalam tubuh tapi dia kayak ini masalah medis nih, kayak mutusin urat gitu contohnya, ada nggak? Ya itulah dia namanya gangguannya. Jin itu kan mengganggu dia. Jadi rasa sakitnya itu ya kadang memang sengaja dibuat oleh jin itu. Bisa aja di bagian uratnya itu memang dia dipencetnya, ataupun entah digesek-geseknya entah kayak mana ya kan. Gitu, ini kan perkara yang mungkin ya para ulama pun mereka tidak menyebut secara detail kan, karena memang nggak ada dalil-dalil menjelaskan. Tapi sebagaimana disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya inna syaitana min ibni Adam majrad dam. Jadi setan itu mengalir di anak cucu Adam itu di bagian darahnya. Kalau dia disebutkan ada yang menyebutkan di bagian pembuluh darah, ada yang menyebutkan di urat-urat besarnya. Seperti itu. Iya, di bagian darah yang aliran-aliran besarnya saja. Karena cukup menyumbat itu sedikit saja kan yang lain juga langsung ikut bermasalah seperti itu. Nah, mungkin kalau ada nih saat Anda kan baru tahu kan dari ayat Al-Qur'an nih terkait hubungan perbedaan bedanya, maksudnya hubungan bedanya dari kerasukan jin sama kerasukan kayak orang gila itu apa Sat? Kan ada di Al-Qur'an tuh di surat Al-Baqarah ya. Yang di ayat yang berkaitan dengan riba. Ya tarabbasu syaiton minal mas ya gitu. Itu bedanya apa? Kalau dia kesurupan ya biasa jalannya itu sempoyongan. Dia tidak terkendali seperti itu kan. Kalau dia karena kesurupan jin. Tapi kalau dia karena gila ya seperti itulah. Kayaknya kayak sengaja, tapi dia sendiri pun karena dia posisi tidak sadar juga kan gitu, karena pikirannya memang terganggu. Tapi kalau karena dia gangguan jin, sempoyongnya itu kan berbeda. Kita lihatlah orang yang dia gangguan jin, mana bisa dia jalan normal tegap, itu nggak bisa walaupun badannya tegap. Ketika dia memang sudah terkena gangguan jin, dia jalannya itu nggak tegap, pasti sempoyongan dia seperti terkena gempa seperti itu goyang-goyang. Tapi kalau dia yang jalannya orang gila ya kayak disengajanya, tapi dia tidak sengaja seperti itu, jalannya seperti itu. Ya, berarti urat kepalanya yang udah putus ya? Iya, urat kepalanya gitu. Tapi kalau misalnya dia dibilang aku gila pun nggak mau juga. Tapi kadang kalau misalnya orang yang udah uratnya putus dibilang gila pun nggak mau juga dibilang gila gitu. Mana ada orang yang mau disematkan kepada dia sesuatu yang negatif tuh nggak ada yang mau. Kayak jin pun dibilang setan tuh nggak mau, padahal dia udah ganggu orang gitu. Dia nggak mau setan. Memang setan ini sebenarnya sifat yang buruk. Jadi ketika kita katakan seseorang itu kamu setan, nggak ada yang mau. Betul juga kan. Kadang kan kayak orang orang yang kufur terhadap Allah dibilang kafir nggak mau. Maunya dibilang non muslim. Padahal intinya sama juga. Intinya sama ya. Nah mungkin kita lanjutkan terkait dengan sebab-sebabnya, sebab-sebab dari orang kesurupan itu gimana? Sebab-sebab orang kesurupan ataupun sebab-sebab dari gangguan jin ya. Gangguan jin gangguan jin maksudnya. Ya, sebab yang pertama itu biasanya dia karena pernah belajar. Belajar? Iya.
pernah belajar. Mungkin dulunya pernah belajar kesaktian, belajar ilmu kebal. Ilmu kebal. Entah betul entah nggak ilmu kebalnya itu kan. Kalau memang ada ilmu kebal itu kan Rasulullah seharusnya yang lebih utama, yang lebih kebal ya, harus untuk apa perlu mendapatkan itu, karena perlawanannya dengan orang kafir itu kan setiap hari. Harusnya Rasulullah kebal gitu kan. Ketika kena panah pun seharusnya tidak berdarah, ini Rasulullah berdarah. Dan juga seharusnya orang-orang yang kebal inilah yang harusnya kita kirim ke Palestina kan. Iya benar Ustaz. Tapi maksudnya tidak ada yang mau gitu kan. Tidak ada yang mau buat. Berarti itu entah betul entah enggak, ataupun memang setannya yang nggak berani karena perang betulan, jihad betulan, setannya nggak berani. Tapi kemungkinan memang karena setannya yang nggak berani. Katanya kebal tapi tapi ketika disuruh perang ke Palestina nggak berani. Makanya kadang orangnya berani tapi setannya yang nggak berani, nggak jadi. Karena memang kan di sana kan betul-betul untuk menegakkan kalimat Allah. Setan kan nggak suka. Ya. Ngapain aku ke sana menegakkan kalimat Allah? Aku menyesatkan manusia, malah aku bantu lagi manusia kebal ke sana. Manusia kan lucu. Karena orang yang menganggap yang seperti itu kan keanehan-keanehan seperti itu biasanya disebutnya dengan mukjizat, karomah, kan apalagi yang dia yang bisa kebal tuh pakai sorban, jenggotnya panjang. Jadi kalau dia yang seperti itu bisa kebal, orang menyebutnya karomah. Gayanya gini-gini saja. Padahal kalau karomah sendiri ada pembahasan tersendiri ya, sesuatu yang dia di luar kebiasaan manusia dan ini dia tidak bisa dipamer-pamerkan. Tapi kalau ilmu kebal, kesaktian bisa terbang, itu semua kan dipamer-pamerkan. Itu kira-kira penyakit apa sih? Ya itu kan karena ada bantuan jin juga penyakit itu. Ya semuanya penyakit, tapi dia merasa nggak penyakit. Kelebihan ya Kelebihannya, makanya aku bisa terbang kan bisa mantap. Makanya ada seorang yang dia mantan dukun lah dulunya kan, dia sudah bertobat, dia dulunya itu sering pamer kekuatan dengan bisa terbang. Dia bilang aku dulu biasa aja, dibilang orang bisa terbang biasa aja, karena aku tahu di kanan kiriku ini ada jin yang mengangkat aku untuk terbang gitu. Jadi aku biasa aja, nggak biasa. Tapi orang yang nggak nampak kan takjub dia. Tapi kalau dia karomah kan nggak bisa dipamerkan. Dia biasa datangnya pun tiba-tiba kan seperti itu. Misalnya mau ditabrak mobil, nggak mempan dia karena memang sudah dia selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ada sahabat atau siapa dia bisa menyeberangi lautan tanpa menggunakan kapal. Langsung dia jalan bersama pasukannya itu jalan dia itu kan merupakan karomah, tapi nggak bisa diulang lagi. Dia cukup sekali aja. Waktu itu aja waktu itu yang aja udah Allah kasih izin ke situ. Kelebihan gitu, nggak bisa dipraktekkan lagi. Tapi mungkin itu. kita break dulu ya saya. Karena memang banyak kali nih penasaran nih saat mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi terkait dengan hal-hal yang lainnya, termasuk dengan mungkin adalah yang nanti kita lanjutkan di nanti kita lanjutkan lagi. Sahabat keluarga muslim, kita mungkin break dulu sebentar ya. Nah ini mungkin sahabat keluarga muslim ada yang penasaran lah mungkin ya. Anda juga termasuk penasaran banget nih. Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 60 menit.